Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wassalaman ala Rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak terasa ini udah ujung-ujung dari Ramadan. Biasanya kita yang beriman nih sedih. Kenapa sedih? Karena Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan akan berjumpa. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dan orang-orang yang kita cintai bisa berjumpa di Ramadan tahun yang akan datang. Biasanya kalau udah di ujung-ujung gini, panitia amil zakat, BKM masjid udah disibukkan tentang berbagi. Ada tentang zakat fitrah, ada tentang zakat mal, ada fidyah. Begitu juga dengan infak dan sedekah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ajaran Islam itu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Biasanya ayat-ayat Al-Qur'an kalau udah ngomong tentang salat dia ngomong zakat. Kenapa? Karena salat itu bentuk hablum minallah. Ketundukan kita kepatuh kepada Allah, dan zakat itu adalah bentuk hablum minanas. Inilah agama yang benar. Agama yang benar itu bukan cuma mengajarkan patuh kepada Allah, tapi juga mengajarkan kepada kita semuanya untuk berbagi kepada yang lain. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ngaji yuk, sahabat ngaji yuk, ayo kita mau sampaikan bahwa di bulan puasa udah 28 hari, insya Allah kita ngerjakan puasa. Udah 28 hari kita ngerjakan puasa. Kita tahu betapa tak enaknya lapar, kita tahu betapa tak enaknya haus. Waktu siang itu, wah, kalau ada orang jual es cendol, wah, luar biasa kita kepinginnya. Tapi tahukah kita di sekeliling kita ada teman kita, saudara kita yang merasakan lapar itu bukan cuma 1 bulan, dia merasakan setiap harinya 365 hari dia merasakan. Kalau kita setelah berbuka ini nanti bentar lagi kenyangnya kita balik, tapi mereka terkadang setiap saat melaksanakan puasanya. Nah, karena maksudnya puasa bukanlah lapar. Ada pelajaran bagi kita semuanya. Ikrimah anak Abu Jahal. Ikrimah ketika memeluk agama Islam dan dia ada perang namanya perang Yarmuk. Ikrimah kena sabetan pedang. Ketika dia kena sabetan pedang, Masya Allah, dia mengucapkan kalimat haus. Berlomba sahabat untuk mencarikan minum kepada Ikrimah. Dicari-cari minuman tersebut, dapat sedikit, dikumpulkan air tersebut adalah setengah gelas kecil, lalu diberikan kepada Ikrimah. Wahai Ikrimah, minumlah Ikrimah. Ketika Ikrimah hendak meminum, ada sahabatnya yang terbaring lemah juga karena kena tusukan pedangnya, namanya Haris. Dan Haris juga mengucapkan kalimat yang sama, haus. Apa kata Ikrimah? Duluan kan dia, bukan aku. Dia lebih butuh ketimbang aku. Subhanallah. Di saat paling butuh pun dia lebih mementingkan orang lain. Ketika air itu diberikan kepada Haris hendak meminumnya, apalagi yang terjadi? Sebelahnya juga mengucapkan kalimat-kalimat yang sama. Haus. Apalagi kata Haris, duluan kan dia, bukan aku. Dia lebih butuh ketimbang aku. Subhanallah. Akhirnya 5 orang yang kena tusukan pedang, 5 orang yang sekarat, 5 orang yang merasakan haus yang sangat dalam. Ada yang berani minum. Kenapa tak ada yang berani minum? Karena mementingkan sahabatnya, karena mementingkan saudaranya. Akhirnya 5 orang ini syahid, 5 orang ini wafat. Dan air yang setengah gelas itu tidak berkurang sedikit. Subhanallah. Jadi kita ambil pelajaran dari situ. Coba tengok sekarang. Sebelum Ramadan ya, maaf ya. Itu di kota Medan sekitarnya hari-hari Jumat tuh banyak kali yang berbagi-bagi sedekah. Jumat nasi kotak, nasi bungkus. Itu terkadang nasi kotaknya 350. Jemaah masjid cuma 300, harusnya kan surplus 50 itu. Harusnya surplus 50. Tapi yang terjadi setelah sholat Jumat selesai malah kurang nasi kotak. Harusnya surplus malah kurang. Kenapa? Karena ada orang yang bisa ngambil 2, ngambil 3. Udah dapat pun bisa minta lagi. Tengoklah terkadang waktu Idul Adha,
udah dapat kupon dia, udah dapat daging dia, bisa ngambil daging lagi. Dikelilingi masjid-masjid yang ada, dimintai semuanya. Terakhir daging tak ada, bisa dimakannya semuanya. Kemampuannya terbatas. Tusuk mana daging? Ada orang lebih suka makanan itu terbuang daripada dimakan sama orang lain. Kalau kita pernah ke tanah suci, maaf, tuh ada orang yang bagi-bagi sedekah satu kontainer bagi sedekah. Masya Allah. Kadang ada orang dapat pun, udah dapat pun masih ambil lagi. Kemudian dapat makanan, dapat kurma, dapat roti, dapat nasi, masuk ke dalam kamar hotel. Masya Allah. Ketika ada orang yang mau nerima tak dikasih, kamar hotelnya malah berlebih dan akhirnya terbuang. Mohon maaf agak kasar penyampaian. Monyet kalau dapat makanan dia pegang tangan kanan, masih dapat pegang tangan kiri, masih dapat dipegang dengan kaki kanannya, dapat kaki kirinya, masih dapat disimpan ke dalam mulutnya, masih dapat dibagi sama teman-teman monyet, tak disimpan dengan siku-siku tangannya, masih dapat disimpan dengan siku-siku kakinya. Terakhir monyet tak bisa jalan gara-gara makanan. Jadi kalau ada orang yang lebih mementingkan perutnya, yang cuman mementingkan perutnya saja tanpa mau peduli mementingkan perut orang lain, maka tidak jauh beda dia dari binatang tersebut. Ramadan adalah pelajaran bagi kita semuanya untuk bisa menghadirkan empati kepada orang lain. Inilah saatnya kita berbagi. Inilah saatnya kita memberi. Inilah saatnya kita ambil rahmat Allah. Kita ambil keberkahan dengan berbagi kepada yang lain. Bayangkan Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Berarti ada bahasa orang yang memberikan makanan buat orang yang berpuasa, sama saja kita merampas pahala mereka tanpa mereka yang kita rampas itu terkurangi pahalanya. Ini adalah perbuatan baik. Kapan lagi kita dapatkan kalau bukan di bulan Ramadan ini? Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Kejar dia dengan semangat berbagi. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ciri orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau berbagi kita kala senang dan dikala susah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Di ujung dari Ramadan ini sudah 3 kali berturut-turut saya memberikan tausiah. Mohon maaf atas segala penyampaian yang kurang berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.